Pernyataan berikut yang berkaitan dengan produksi energi terbarukan dari mikroorganisme fotosintetik adalah, kita pertegas dulu ya, karena ini kita harus pilih mikroorganisme yang mampu berfotosintesis. Nah, siapakah yang mampu berfotosintesis? Yaitu pasti plantae atau ganggang ya. Nah, kalau untuk Saccharomyces cerevisiae ini menghasilkan bioetanol, ini untuk A, B, C, D semua perannya betul. Cuman kalau yang A itu dia kelompok fungi ya, udah pasti kelompok fungi, jadi ini tidak masuk kategori. Yang B, C, D ini termasuk golongan bakteri ya, walaupun perannya memang betul. Nah, sekarang kita yang fotosintetik. Pasti ini satu-satunya yaitu ganggang hijau ya. Chlorella itu dia berupa ganggang hijau. Nah, ternyata si ganggang itu bisa menghasilkan energi terbarukan ya. Nah, Chlorella ini adalah jenis mikroorganisme fotosintesis yang mengandung minyak ya. Jadi si Chlorella ini dia bisa diolah ya, diolah untuk menghasilkan energi ya. Yang ini dia secara apa istilahnya, tentunya dengan melewati tahapan-tahapan yang memang lebih sterilisasi ya gitu. Jadi ini mengandung minyaknya tuh bisa sampai 28 sampai 32% per berat kering ya. Per berat kering. Nah, ini lumayan besar ya. Nah, yang ini biasanya untuk digunakan mengkatalisis ya. Jadi ini bisa menggunakan mengkatalisis yang namanya trigliserid. Jadi trigliserid itu berupa contoh golongan dari lipid atau lemak. Ini bisa diubah menjadi yang namanya metil ester. Metil ester. Nah, si metil ester inilah yang akan disebut secara familiarnya itu biodiesel ya. Nah, ini menggunakan mekanisme yang namanya transesteris ya. Transesterifikasi, maaf. Nah, prosesnya ini menggunakan mekanisme transesterifikasi. Nah, biasanya ini kalau secara singkatnya, jadi proses transesterifikasi ini menggunakan ekstrak minyak ini ya dari ganggang hijau ini. Dia ini berupa kelompok mikroalga ya. Kelompok mikroalga yang jumlahnya sangat dahsyat luar biasa ya. Ini diekstraksi dulu minyaknya. Nah, reaksi transesterifikasi ini biasanya menggunakan metanol atau dengan katalisnya pakai KOH biasanya ya. Nah, lalu setelah diekstraksi minyaknya ini disaring ya, mengalami proses filtrasi, dipisahkan mana yang mengandung biodiesel, mana yang mengandung gliserol ya. Nah, ini untuk secara singkatnya seperti itu. Jadi jawabannya yang E. Pernyataan mana berikut yang benar mengenai kategori tumbuhan parasit adalah, nah ini ada istilah parasit fakultatif, hemiparasit, ada parasit obligat. Nah, sebelum kita pilih ke organismenya, kita artikan dulu ya. Parasit itu ada beberapa kriteria ya. Parasit yang artinya parasit itu berarti intinya organisme yang menempel pada makhluk hidup lain ya, yang masih hidup dan tentunya pasti merugikan. Nah, ini ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan parasit obligat, ada yang disebut dengan parasit fakultatif, dan ada yang disebut dengan hemiparasit ya. Nah, apa perbedaan dari ketiga karakter parasit ini? Kalau parasit obligat berarti artinya jadi si makhluk hidup ini dia hanya akan hidup ya. Dia hanya akan hidup. Hanya hidup dalam inangnya. Jadi jikalau dia di luar inang berarti mati ya. Nah, kebalikan dari parasit fakultatif. Selama masih ada inang, dia menempel di inang, ini dia hidupnya akan optimal, akan sangat lebih baik ya. Nah, jikalau tidak ada inang ya,
masih bisa bertahan ya, masih bisa hidup lah kasarnya ya, masih bisa hidup walaupun memang tidak seoptimal yang dia saat diinang ya. Nah, sekarang kalau hemiparasit itu ini dia apa ya istilahnya, jenis parasit yang hanya dalam sebagian tahap perkembangannya. Jadi dalam perkembangannya misalnya dari misalnya tunas udah jadi tanaman kecil, terus tanaman besar sampai dia tua mati. Nah, itu dalam siklus hidupnya itu tidak semua dia karakternya selalu parasit. Jadi ini dia hanya sebagian perkembangannya gitu ya. Di tahapannya hanya beberapa tahapan saja. Itu untuk perbedaan setiap karakter parasit ya. Nah, untuk yang obligat ya, ini contohnya yaitu bunga Rafflesia arnoldi ya. Rafflesia arnoldi ini dia inangnya pada tanaman merambat ya. Nah, jadi dia ini sama sekali tidak memiliki daun sehingga dia tidak mampu berfotosintesis. Nah, ini kenapa dia menghasilkan bau-bauan? Karena itu untuk menarik perhatian serangga untuk proses penyebukan. Tapi ternyata itu untuk probabilisasinya itu sangat-sangat rendah sekali. Jadi tujuan bau ini untuk hanya penyerbukan, sedangkan untuk dia menyerap sari-sari atau zat-zat organik itu pada inangnya. Jikalau inangnya mati, ya sudah dia juga ikut mati juga. Nah, kalau untuk contoh fakultatif yaitu ini namanya misletu ya, contohnya misletu ya, misletu. Nah, ini jenis tanaman yang selama tidak diinang juga dia masih bisa hidup ya. Nah, kalau yang hemiparasit yaitu yang tidak sangka, yang harganya memang luar biasa apabila diolah ya. Nah, ini yaitu pohon cendana ya. Itu untuk perbedaannya. Berarti kita identifikasi lumut kerak termasuk parasit fakultatif. Lumut kerak itu dia antara simbiosis ganggang dan jamur. Jadi ini dia masih bisa berfotosintesis karena walaupun dia sifatnya saprofit ya, menempel pada tumbuhan lain, tapi dia masih bisa berfotosintesis. Jadi bukan karakter parasit. Terus kalau yang cendana ini tidak digolongkan, justru malah digolongkan ya. Tumbuhan kantung semar merupakan parasit fakultatif. Kantung semar itu dia memang dia hidup di unsur hara yang miskin, tapi dia masih masih bisa ada organ yang untuk berfotosintesis ya, masih punya daun. Tumbuhan Rafflesia, iya ini jawabannya yang D ya. Kalau yang tumbuhan tari putri ini merupakan parasit fakultatif, tidak, dia parasit obligat. Jadi selain Rafflesia itu ada teman-temannya ini ya, ada tali putri, kita tambahin saja. Ada tali putri, ada benalu. Ini kelompok yang parasit obligat ya. Oke, terima kasih. Semua karakter berikut ini ditemukan pada arthropoda kecuali kalau dilihat dari namanya ya, namanya saja sudah bisa kita identifikasi. Jadi ini arthropoda merupakan kelompok hewan yang berkakinya ya beruas-ruas alias bersegmen. Ternyata tidak hanya kaki saja yang bisa beruas-ruas, seluruh tubuhnya pun dia beruas-ruas. Tapi ini lihat dari karakter kaki dulu. Nah, untuk kita identifikasi untuk rongga tubuh ini sudah sejati karena kelompok arthropoda ini dari invertebrata istilahnya kelompok filum paling lengkap ya dari semua sistem tubuhnya. Persendiannya pasti yang utama ini, segmentasi pada tubuh juga iya, exoskeleton yang terbuat dari zat kitin. Exoskeleton itu artinya rangka luar ya. Rangka luar. Nah, ini kelompok arthropoda itu apa yang ada atau memiliki rangka luar, yaitu memiliki cangkang luar. Siapa saja kan, kalau serangga itu kan bisa kumbang ya. Kumbang dia kan struktur tubuhnya lebih keras. Terus ada juga kalajengking ya, dari kelas yang berbeda tentunya, atau istilahnya
dari kepiting. Nah, kepiting juga bisa. Nah, itu contoh-contoh yang memiliki rangka luar ya. Jadi ini bisa sistem peredaran darahnya tertutup. Arti sistem peredaran darah tertutup itu artinya adalah mengalir melalui pembuluh darah. Nah, untuk kelompok arthropoda ini kebanyakan secara dominan termasuk peredaran darah terbuka, terutama untuk kelompok insekta. Arti dari peredaran darah terbuka, insekta ini, jadi peredaran darah terbuka ini yaitu artinya darah itu tidak mengalir, tidak melalui pembuluh darah. Jadi darah masuk ke dalam insekta itu hanya lewat seluruh tubuhnya tanpa lewat alat yang spesifik. Jadi jawabannya yaitu yang E. Hewan yang tampak pada gambar di atas adalah hewan yang memiliki apa? Tentunya sudah kita tahu, ini nama latinnya yaitu Aurelia aurita. Nah, si ubur-ubur ini dia termasuk kelompok yang namanya filum dari Solenterata. Solenterata ini merupakan filum terendah kedua setelah Porifera ya. Nah, Solenterata ini dia punya karakteristik yaitu diploblastik. Jadi kalau kita lihat struktur dari ubur-ubur ini ya. Jadi di bagian dorsalnya dia memiliki tentakel ya. Di bagian terbawahnya, nah dia memiliki mulut, tapi dia tidak memiliki anus. Jadi dia segala macam yang aktivitas keluar masuknya itu lewat hanya dari mulut saja dan keluar dari mulut pula, alias tidak punya anus. Nah, untuk kelompok Solenterata ini dia masih lapisan tubuhnya masih dua lapis, yaitu bagian ektoderm dan bagian endoderm. Disebut dengan lapisan dua lapis saja, yaitu diploblastik. Nah, di antara ektoderm dan endoderm, di sini ada lapisan ya, lapisan antaranya yaitu disebut dengan lapisan, bukan lapisan ya, seperti selaput, disebut dengan yang namanya mesoglea. Mesoglea disinilah sebagai alat sederhana dari proses sistem saraf untuk mesoglea. Nah, karena dia bentuknya transparan atau terlihat transparan, ini kita terlihat jelas dia tidak memiliki organ pencernaan, tidak memiliki organ ekskresi gitu ya, apalagi otak. Tentunya otot juga tidak punya otak dan tidak punya otot. Nah, sehingga mekanisme dalam proses metabolismenya, segala macam kehidupannya itu masih sangat-sangat sederhana. Lalu kita identifikasi di sini ya, apakah dia memiliki sel otot? Tentu tidak. Jaringan saraf bolehlah kita sebut dengan mesoglea. Otak tidak ya, 3 lapisan tapi 2. Untuk yang C dan D salah. Jadi untuk yang tepat yaitu jaringan saraf dan 2 lapisan embrional. Pada saat kita makan buah mangga, bagian buah mangga yang kita makan adalah jaringan apa? Oke, kalau kita lihat jaringan pada buah mangga atau pada buah yang lainnya, kurang lebih hampir sama ya. Nah, kita membicarakan yang namanya bagian luar dan bagian dalam. Nah, bagian kulit biji, kulit dari buahnya itu kita sebut dengan exocarp. Exocarp. Bagian agak dalam yaitu namanya mesocarp. Yang lebih dalamnya lagi itu endocarp. Nah, bagian di luar biji ini disebut semuanya yaitu gabungan dari perikarp. Nah, untuk biji ya, untuk bagian biji ada yang namanya kulit biji gitu ya. Kulit biji. Ada yang namanya endosperm ya, endosperm atau endosperma, dan ada yang namanya embrio. Oke, nah dari ketiga ini yaitu bagian dari bijinya itu sendiri.
Nah, yang kita makan bagian mana? Nah, yang kita makan itu yaitu bagian endosperm. Karena endosperm di sini tugasnya dia untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, selama fase biji, nah, si tanaman itu sendiri dia mengambil makanan dari ini sebelum mereka memiliki daun secara utuh ya. Jadi jawabannya endosperma.